bagaimana bisa terjadi umat ini mengadakan pesta tahun baru haram dan kufur. Saya ulangi kembali. Bagaimana umat ini bisa terperosok memperingati tahun baru yang mana diperingati oleh orang-orang kafir? Perilaku ini kufur dan diikuti oleh umat Islam supaya kelihatan terjadi Islamisme, lalu dibukalah dalam tahun baru itu dengan doa bersama. Bukan bertambah bagus, menjadi bertambah parah, mereka masuk dalam rangka bid'ah. Saudara, kufur dimasukkan lagi bid'ah. Mereka berdoa bersama di masa tahun baru itu. Lantas mereka berdoa agar terjadi pergantian tahun ini, kita pun menjadi orang yang lebih baik. Siapa nabi mereka yang melakukan itu? Adakah nabi dari turunan Israel, Musa melakukan itu, atau Isa, atau nabi-nabi yang lainnya? Kita tanyakan, apakah sebelum orang-orang Nasrani dan Yahudi ada orang yang memperingati tahun baru? Apakah pencetusnya Adam atau turunan Adam, dari nabi yang dari turunan Adam, ataupun manusia yang telah dibawa oleh syaitan? Dari mana rumor ini tidak terjadi? Dari mana dia datang? Saya ulangi, saya peringatkan Anda kaum muslimin, bahaya tahun baru menjebak Anda besok malam. Malapetaka. Di dalamnya terdapat sekian banyak kekufuran dan haram, maksiat, bid'ah. Di dalamnya ada tabdil dan islah. Yang pertama, israf dan tabdil, adanya petasan dan kembang api. Kenapa itu tidak diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang terlantar di bumi ini? Kenapa pesta pora terjadi pada kembang api? Siapa pendiri pertamanya? Bukankah Yahudi? Bukankah Nasrani? Yang kedua, terjadinya ikhtilat ketika terjadinya tahun baru, yaitu berbaunya antara laki-laki dan perempuan, bercampur aduk. Apa bedanya tahun baru di Indonesia sama di Perancis atau Amerika dan Inggris? Ada perbedaan? Bolehkah kita menyamakan diri kita tasyabuh kepada orang kafir? Lalu terjadi apa tidak? Umat Islam membaurkan dirinya. Lalu dibikin surat undangan dipimpin oleh RT dan RW, lantas sampai saat presidennya. Kira-kira kemana akal mereka? Sudah lintas agama, tak ada lagi istilah Nasrani dan Yahudi, Muslim pun melakukan. Bahkan orang-orang Islam lebih getol ketimbang orang Yahudi dan Nasrani. Kadang si Nasraninya malam tahun baru di gereja, orang Islamnya gombrang-gambreng kayak siapa? Iya tak kira-kira? Terjadi apa tidak? Yang mana Yahudi, yang mana Nasrani yang lebih getol antara si Muslim? Kita sudah tidak bisa membedakan. Ini kan acara nasional, internasional. Iya, ada go internasional Yahudi dan Nasrani, dan telah go di kalangan kaum muslimin. Lalu ada satu tren, kalau tidak mengikuti tahun baru berarti ada kuno, bukan modern. Nah, dia kuno ketika ia
tidak mengikuti tahun baru. Yang sebenarnya kita tanya, siapa pencetusnya? Ketahuilah wahai umat ini, ada 3 ayat memperingatkan manusia dalam surat Al-Baqarah tentang bahayanya Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, Al-Baqarah 109. Yang kedua 120. Yang ketiga bunyi ayatnya. Baca 109. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Kemudian Al-Baqarah 120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Sebagai besar, ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Jadi ada satu program internasional Yahudi, mulai berdirinya Yahudi sampai hari kiamat. Gerakan ini sudah ada, dari gerakan bawah tanah sampai go internasional, dan terakhir penggeraknya orang-orang Islam setelah dididik oleh orang Yahudi. Apa itu rencana mereka? Mengembalikan orang-orang Islam ini pada kekafiran setelah mereka mengetahui iman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Program ini mereka bikin karena kata Allah mengungkapkan keadaan psikologi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Karena benci. Mengapa mereka berusaha mengembalikan manusia umat ini pada kekafiran? Kenapa? Benci. Ada satu program kebencian yang sangat luar biasa yang tertanam dari hati orang Yahudi dan mustahil bisa hilang. Bangsa ini dan programnya tidak akan menyelesaikan kasus ini, tetapi bangsa ini akan menjerumuskan umat Islam pada kekufuran karena mereka mengatakan semua agama sama, dan itu bagian daripada program Yahudi dan Nasrani. Baca ayat itu ulangi dari pertama. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Jadi kalian kaum muslimin harus kembali kepada kekafiran setelah kalian tadinya beriman benar. Banyak nggak tokoh-tokoh yang dulunya lulus, begitu dapat fulus dia pun belok? Ada nggak? Banyak. Waduh, kalau dikumpulkan kontainer nggak cukup isinya. Bahkan tidak dapat duit pun mereka mencari popularitas dalam hal itu. Iya apa tidak? Ya. Ini go internasional ini berbahaya, sangat bahaya. Go internasional itu go kekufuran. Kemudian karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. jadi kedengkian itu timbul dari diri mereka, dari orang-orang Yahudi, dari hati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Timbul sendiri. Kapan timbulnya itu? Setelah
nyata bagi mereka kebenaran. Setelah dia tahu yang benar, orang Islam ini memang lurus agamanya, tapi kamu harus belok, ikut peserta kita ke dalam neraka bareng. Lalu dibikinlah program itu nasional, internasional dulu, lalu diikuti oleh nasional, baru provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Ketika Anda tidak ikut, ini ekstrim kata dia ini Islam ortodok katanya, bahaya ini. Sekarang diganti lagi dengan, kalau begitu kamu teroris, apalagi kau berjenggot katanya. Ini kadang-kadang ya kita udah nggak ngerti yang mana yang gila, yang mana yang waras, yang mana si kafir, yang mana Islam, udah nggak ngerti. Cara berpakaiannya sama, cara berpikirnya sama. Kadang dia berdiri di atas mimbar, tapi cara berpikirnya Yahudi. Di atas mimbar loh, di masjid loh, berpeci, berserban, cara berpikirnya Yahudi. Apa tidak menakutkan ini? Terjadi tidak di Jakarta, tidak di kampung, di ujung gunung, puncak gunung, sama masjidnya, isinya sama. Sudah tidak ada perbedaan. Yang niatnya orang Islam ya? Orang Islam benar itu. Anda bayangkan? Apa tidak menakutkan? Anak ini besar akan jadi apa? Kalau pernik-perniknya yang kecil saja sudah dikenal oleh mereka. Yang gila pada saat sekarang ini, trompet ini pun nongol ketika malam lebaran. Trompet ini pun nongol ketika malam lebaran. Sudah tidak kita bisa bedakan antara malam tahun baru dan malam Natal dan malam lebaran dan malam 1 Muharram. Sudah tidak bisa kita bedakan. Go internasional atau tidak? Go kan? Yang membuat go internasional siapa? Pada kiai dan ulama dan pada tokoh masyarakat yang tidak berakidah. Ini baru satu. Yang kedua, Al-Baqarah 220. Bacalah satu terjemahnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu jika kamu mengikuti agama mereka. Bukan agama, bukan kalian mau dikembalikannya kepada agama mereka Yahudi dan Nasrani. Tetapi di situ dikatakan, "Walam tarda anka al-Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum." Millah itu cara berpikir. Din itu agama. Millah itu cara berpikir. Dia ingin mengembalikan umat Islam ini cara berpikirnya seperti cara berpikir Yahudi dan Nasrani. Sekarang kalau Anda tidak percaya, Anda ambil satu program, kumpulkan satu Yahudi, satu Nasrani, satu Muslim, tanyakan kepada mereka, jawabannya sama. Tidak kita dapatkan perbedaan antara jawaban Yahudi, Nasrani dan orang Islam. Iya enggak? Iya atau tidak? Kalau nggak percaya, coba tanyakan tentang partai kepada orang kafir Yahudi, tanyakan kepada kafir Nasrani, tanyakan kepada seorang Muslim yang berserban sampai dia nggak mampu bawa kepalanya. Jawabannya sama, tidak berbeda. Ini terkena milah Yahudi atau tidak? Terkena milah Nasrani atau tidak? Muslim atau bukan dia? Saya ulangi kembali. Musuh kalian ialah kekufuran. Orang-orang ini hanya membawa kekufuran, perilaku dan cara berpikir yang berbahaya. Dan yang lebih berbahaya daripada mereka, orang Islam yang dididik oleh mereka. Orang Islam yang dididik oleh mereka ini lebih berbahaya daripada mereka, karena begitu si orang Muslim
Dia pakai kalung salib tidak Nasrani. Orang Islam bisa lagi. Tadi atau tidak? Ya. Tapi kalau dilihat dia sudah namanya, wow, gelarnya seberet, dia Muslim, tokoh cendekiawan berbicara tentangnya, orang Islam akan nimbrung, lebih berbahaya lagi. Orang yang dididik oleh Yahudi ketimbang Yahudinya lebih berbahaya orang yang dididiknya. Karena begitu umat Islam mengenal Yahudi, wah nggak benar katanya. Tapi melihat begitu dia, ini orang Islam, dia tidak tahu ini siapa. Ini perkataan Allah, ungkapan Allah terhadap orang-orang kafir. Tidak mungkin Allah salah. Yang ketiga, Al-Imran ayat 68. 69. Apa itu? وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Yahudi dan Nasrani punya cita-cita untuk menyesatkan umat Islam, mengecaukan mereka dalam agamanya, walaupun mereka sendiri tersesat. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Jadi Yahudi dan Nasrani itu punya keinginan untuk menyesatkan umat Islam apapun caranya. Anda lihat, program kesehatan Yahudi itu berbahaya. Begitu dilihat dari sudut pandang kebajikan, semuanya baik, tetapi terjadi bencana. Saya kasih tahu satu aja pada Anda. Contoh nilai positif di dalamnya ada syaitan yang sangat berbahaya. Apa itu? Bukankah senam itu bagus? Menjaga stamina. Betul atau tidak? Benar. Begitu Anda disuruh senam, pakaiannya pun ketat. Senam tapi pakainya ketat. Badannya sehat, imannya rontok. Ini terjadi masuk ke dalam rumah tangga Anda, bahkan televisi sendiri memampangkannya, bikin program. Lantas orang rumah Anda jingkrak dalam keadaan pakaian ketat, sehat. Dia pun ngelap pakai keringatnya, pakaian ketat. Orang lain melihat. La haula wala quwwata illa billah. Saya ulang kembali. Yahudi ini makhluk Allah yang terlaknat, saudara-saudara. Tidak ada lagi biadab dari mereka ini. Mereka punya program internasional seumur hidup jangka panjang, yaitu program hidup sehat dan tua, panjang umur. Program hidup sehat dan panjang umur ini program Yahudi, tertulis di dalam Al-Quran. Dan mereka punya program ingin hidup sampai usia 1000 tahun. Maka ada sensus orang paling tua di dunia. Lihat monyet, lihat Yahudi sama Nasrani ketika mereka tua. Lihat muka mereka, sama atau beda? Al-Baqarah ayat 96. Ini program kesehatan Yahudi yang sangat luar biasa. Cina kalah program. Program hidup panjang umur Cina itu kalah. Siapa yang Anda percaya? Dokter apa Allah dan Al-Qurannya? Saya tidak ngerti. Baca ayatnya, baca terjemahnya, siap tafsirnya. Al-Baqarah ayat 1. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba pada kehidupan di dunia. Jadi orang yang paling loba pada kehidupan dunia. Mereka punya program yang sangat luar biasa tentang kehidupan. Lanjut. Bahkan lebih loba lagi daripada orang-orang musyrik. Lebih loba lagi daripada orang-orang musyrik.
musyrik Cina, India, Persia, Iran dan sebagainya. Lebih daripada itu program Yahudi, lebih gila. Lanjut. Masing-masing mereka ingin akan diberi umur 1000 tahun. Jadi mereka berharap bukan lagi usia 80 atau 100, program 1000 tahun, bagaimana ceritanya. Maka terjadilah eksplorasi kesehatan pada saat sekarang ini. Dia bikin vitamin dari A sampai Z, bentuknya seperti itu. Manusia dipusingkan dengan bermacam-macam obat dan rezeki. Bekerja di sini. Umat Islam pun fokus dengan program kesehatan, lupa dia dengan program salatnya 5 waktu di masjid. Gila. Terjadi apa tidak? Digarapnya nggak kaum elit? Kaum elit digarap apa tidak? Bahkan kaum yang di bawah pun digarapnya. Sehingga petani dan tukang becak pun lupa salat 5 waktu. Jangankan petani tukang becak, orang nganggur pun lupa dengan salat 5 waktu. Siapa yang tidak dengar? Lanjut. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Kenapa si Yahudi Nasrani bikin program kesehatan itu sangat luar biasa? Sampai Singapura itu dia bikin wisata kesehatan. Kenapa? Dia tahu kalau dia mati, diremekin oleh bukan mati. Tahu dia bukan yang tahu, Anda nggak tahu. Anda yang tidak yakin. Kalau dia yakin benar, kalau dia mati remek, maka cara menghindarnya hidup panjang, panjang umur. Anda kalau tidak percaya, Anda boleh buka dalam tafsir Ibnu Katsir keterangannya itu. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, jika negeri akhirat itu hanya untukmu pada sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka ayat 90 berapa tadi? 96 ya? Ente 97 atau 95? Itu satu ayat ya? Oke, lanjut. Maka dambakanlah kematian jika kamu memang benar, yakni berdoalah supaya kematian menimpa salah satu kelompok, apakah itu Yahudi atau Islam yang dusta. Mereka menolak seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali-kali mereka tidak akan mendambakannya untuk selamanya lantaran apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah mengetahui pengetahuan mereka ihwal akhirat dan kekafiran mereka terhadapnya. Seandainya mereka mendapatkan kematian, tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukannya, niscaya tidak akan tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi ini melainkan dia mati. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, seandainya kaum Yahudi mendapatkan kematian, niscaya mereka akan mati dan mereka benar-benar akan melihat tempatnya di neraka. Seandainya orang-orang yang bermubahalah keluar, niscaya mereka akan kembali. Jadi Yahudi dan Nasrani ini pernah ditantang oleh Rasulullah. Bukan seperti Islam di Indonesia semua sama, ditantang oleh Rasulullah. Ayo kita bersumpah, bermubahalah, berani nggak kamu? Siapa yang benar di antara agama ini, Yahudi, Nasrani atau Islam? Diajak bersumpah. Dan sumpahnya itu buntutnya mati. Lantas di Indonesia dirubah sumpah pocong. Sumpah pocong itu haram. Haram. Itu budaya. Yang benar sumpah itu namanya mubahalah di dalam Al-Imran ayat 60. Qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Namanya mubahalah kata Allah. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini diajak mengatakan semua agama sama. Apa nggak kebelingan orang kita ini? Baca.
60. Surat 3 ayat 60. Terjemahan 61. Terjemahan. Siapa yang membantahmu tentang kisah-kisah sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Jadi cara bermubahalah itu masing-masing orang membawa anak dan istrinya. Bukan sumpah pocong, sama. Coba datang di saya orang yang sumpah pocong itu. Suruh kiainya minggir, saya ajarkan dia bermubahalah. Saya perlihatkan pada kiai ini salah satu bisa mati, bukan jadi pocong. Dan tidak perlu dibungkus pakai kain putih. Itu beda. Saya perlihatkan kepada mereka bagaimana membahalah itu. Jadi suatu ajaran Islam dikemas dengan budaya sehingga rusak Islam ini. Jadi datang ke masjid, misalnya orang dua ini berperkara, si A sama si B berperkara, si A mengatakan A tentang si B dan si B ini mengatakan dia tidak berbuat seperti itu. Pusing bermubahalah. Si A bawa anak, si B bawa anak, si A bawa istri, si B bawa istri, si A yang datang dan si B datang. Jadi berhubung dulu. Setelah berhubung, di bawah di depannya ada Al-Quran, dijelaskan dulu tentang mubahalah ini apa akibatnya dan apa yang dimubahalakan yang bersumpah. Dan isi daripada mubahalah itu nuntutnya dia harus berkata, laknat Allah. Thumma nabtahil fanaj'al, dan kita menjadikan laknat Allah di atas salah seorang di antara kami yang berdusta, minta agar Allah melaknatnya. Canggih nggak? Coba sumpah pocong pada itu, kiai ini takut di luar itu. Tafsir siapnya. Kemudian marilah kita bermubahalah. Bermubahalah yang bersumpah. Itu di masjid dibukakan Al-Quran, dia memegang Al-Quran dan bersumpah, saya tidak mengatakan seperti ini. Dan yang satu mengatakan saya menyatakan seperti itu, dia mengatakan seperti itu, bersumpah. Lalu mengatakan, dan semoga laknat Allah ditimpakan kepada salah seorang di antara kita yang berdusta, yang akan merasakan dia, anaknya dan istrinya. Tapi kalau nggak punya nyali, langsung kabur yang berdusta ini. Nabi pernah menentang orang Nasrani dan Yahudi bermubahalah. Mati loh kamu katanya. Dan Yahudi itu tahu kalau mubahalah itu ujungnya mati, tahu. Tapi lebih dekat orang kita ini kalau ada yang mubahalah, ayo mubahalah, semua agama sama. Yahudi nggak berani. Yahudi itu tahu kalau untuk berbahaya nggak berani bermubahalah. Kronologis dia baca. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mengakui bahwa sesungguhnya kamu saja kekasih Allah, bukan orang lain, maka dambakanlah kematianmu. Jika kamu memang benar, mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Tak kalah kaum Yahudi, semoga laknat Allah atas mereka. Jadi sunnah melaknat Yahudi itu ya. Ya, tapi kita dikatakan sama. Subhanallah. Lanjut. Beranggapan bahwa diri mereka sebagai anak Allah dan kekasihnya, serta mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Maka mereka diajak bermubahalah dan mendoakan buruk kepada salah satu kelompok yang berdusta, baik itu kelompok Muslim maupun Yahudi. Setelah mereka menolak ajaran itu, kelompok Muslim yakin bahwa mereka zalim. Orang Yahudi itu menerima ajakan sumpah ataupun kabur? Tadi
Nggak berani dia. Tapi orang Islam di kita ini nekat, gimana bermubahalah. Semua agama itu sama. Yahudinya, Nasraninya kabur, nggak berani. Lanjut. Sebab jika kaum Yahudi merasa pasti dengan pengakuannya, niscaya mereka menjadi kelompok yang paling dahulu tampil melakukan mubahalah. Tak kala mereka tidak mau, maka diyakinilah kebohongan mereka. Kejadian itu sama dengan kejadian sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak utusan kaum Nasrani Najran untuk bermubahalah. Jadi Rasulullah SAW pernah ngajak kaum Nasrani untuk mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah dalam dua agama ini. Di Indonesia terbalik, sama kita katanya. Ini nabinya syaitan atau iblis? Lanjut. Padahal hujah tengah mengalahkan mereka dalam berdebat, kesombongan dan keingkarannya. Maka Allah berfirman, siapa yang membantahmu tentang kisah-kisah sesudah datangnya ilmu yang meyakini kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Boleh itu? Bersumpah seperti itu boleh. Minta agar laknat Allah diturunkan kepada salah seorang di antara dua orang yang bertikai. Kalau salah satu di antara mereka salah satu yang berdusta. Boleh itu, canggih itu. Mubahalah. Lanjut. Setelah kaum Nasrani mendengar ajakan itu, maka sebagian orang berkata kepada yang lain, demi Allah, jika kamu bermubahalah dengan Nabi ini, niscaya kamu akan musnah dalam sekejap. Nasrani pun takut, yang berani orang Indonesia. Semua agama, subhanallah. Kita nggak ngerti yang mana Yahudi dan mana Nasrani lebih buruk ketimbang orang Islam kita yang tidak memiliki din dan aqidah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan anak-anak kita dan keluarga kita daripada kekufuran dan kesesatan menemui kita pada ini. Cukup sekian, subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya jelaskan kepada Anda, boleh bermubahalah. Jadi kalau Anda bertikai dengan seseorang, Anda yakin Anda tidak seperti itu dan dia menuduh Anda seperti itu, tantang dia bermubahalah. Dan saya akan menuntut Anda mubahalah. Bagaimana Muhammad SAW bermubahalah? Dan akan saya ceritakan muaranya nanti. Mati, Kalau dia tidak mati, kehidupannya akan rusak. Sampai mati dia akan menolong. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan Nasrani di saat itu ketakutan. Baik, ada yang mau bertanya? Saya kasih 3 orang untuk berhenti karena waktu sudah jam 10 kurang sekian menit. Foto. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, silakan. Bagaimana cara menghadapi tahun baru menurut Islam yang benar? Bagaimana adanya tahun baru menurut Islam? Tahun baru ini tahun baru Islam atau tahun baru orang kafir? Tahun baru 1 Januari ini, Desember akhir, ini tahun baru orang Islam atau orang kafir? Kafir. Tidur Pak. Kalau dia mau ikut, kita berpuasa, kita salat, silakan saja. Tapi ini seluruh perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah mereka. Baik, ada lagi yang lain? Nah, dijelaskan mengenai hadis penyembah. Jadi salah saya pernah berbicara
Hadisnya tasyabuh. Lantas tadi kemudian tentang muamalah. Nah, saya katakan gini, kita tidak boleh tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani dalam berpakaian dan cara hidup. Ada satu gaya internasional dan diikuti oleh para kiai dan anak-anak kiai dan cucu-cucu kiai, makan seperti syaitan, berdiri. Ini pengikutnya kiai, anak kiai, cucunya kiai, cicitnya kiai pun masih ikut makan berdiri dan dia bangga. Ini cara makan syaitan. Tasyabuh, pencetusnya Yahudi. Undangan tanpa kursi, tapi ada pelaksanaan tanpa kursi. Logikanya menghemat tempat. Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Secara ekonomi, tapi Anda digiring di syaitan. Boleh nggak boleh nggak berbisnis dengan Yahudi? Boleh. Bukan tidak boleh berbisnis dengan Yahudi, Nasrani. Boleh berbisnis dengannya. Bekerja dengannya tidak boleh. Berbisnis dengannya boleh. Kalau dia sakit boleh dibantu. Kalau dia terlantar tidak punya apa-apa, Anda boleh masukkan dia rumah sakit terbaik dunia. Walaupun satu hari biayanya $1 juta, Anda boleh biayai dia. Sampai Anda menghabiskan 700.000 triliun dolar boleh. Kemudian kalau dia tidak makan, Anda boleh bantu dengan apa saja. Kemudian Anda tidak boleh mengambil sehelai daun salam yang ada di rumahnya kalau Anda tetangga dia. Kalau dia kelaparan, wajib Anda bantu. Kalau dia mati, Anda boleh ngantar dia ke kuburan, tapi tidak boleh mendoakannya. Dan Anda tidak boleh mencaci maki sesembahannya. Tapi waktu ada perang, ambillah pedang, sabet dulu dia pertama. Sadis gak Pak? Kok buntutnya sadis? Jadi saya katakan baik itu pada proporsinya, bukan pakai selera. Jelas Pak? Dalam keadaan damai, bantulah dia. Berilah dia uang. Rumah pun Anda mau kasih dia 15 biji, boleh. Halal untuk orang kafir. Tapi mendoakan dia nggak boleh Pak. Mengucapkan assalamualaikum nggak boleh, haram. Ketika dia memberi salam assalamualaikum tidak boleh dijawab waalaikumsalam, haram. Menulis surat kepadanya tidak boleh pakai assalamualaikum, haram. Mengucapkan selamat Natal kepadanya tidak boleh. Kalau dia datang bulan Ramadan pakai SMS Anda selamat memulai ibadah puasa atau minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bikhair, tambah lagi maaf lahir batin, selamat dunia akhirat, tidak boleh Anda balas selamat Natal. Teman akrab ini Pak, ketika jadi peperangan bunuh dulu dia. Tapi dalam perdamaian kayak begini nggak boleh diganggu, nggak boleh tempeleng. Ketika bisnis nggak boleh makan uang dia 1 perak, tidak boleh Anda berkata Cina kan nggak apa-apa, nggak boleh, haram. Jelas Pak? Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tasawuf tadi itu kan di hadisnya disebutkan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kelompok kaum tadi. Tadi menyerupai itu kan kita lihat cirinya. Menyerupai itu kan lihat cirinya, seperti ada hidup tertentu yang ini seperti orang Yahudi. Pertanyaannya adalah demikian. Kalau dulu zaman Rasul ada kemungkinan itu ciri Yahudi. Nah, sekarang itu Yahudi berubah, cirinya nggak seperti itu. Bagaimana kita bisa mengantisipasi bahwa ini adalah Yahudi? Ya. Oke, contoh sederhana banget Pak. Bagaimana kalau ada orang Yahudi berjenggot? Ya Pak, kita harus syukur dong? Enggak deh. Yahudi dan Nasrani boleh ikut kita, tren kita, tapi kita tidak boleh ikut tren dia. Jelas Pak? Nanti orang Yahudi dan Nasrani memperingati hari raya kita. Wah, kita nggak pakai hari raya dong. Nanti ada orang Yahudi dan Nasrani puasa, kita nggak boleh puasa dong. Nggak gitu deh, nggak sepuluh itu. Islam itu pintar.
Tapi pintar bukan berpendidikannya di UIN atau di Gajah Mada, UIN, terus di Wijaya, enggak apalagi di Boston, tempat iblis, kan keluarnya Dajjal. Bukan itu, Pak. Jadi orang Islam itu dia dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dikenalkan jejak Nabi mereka. Siapa Nabi mereka ini? Bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya, bagaimana cara hidupnya. Umat Islam dikenalkan dengan salawat, Pak. Dia tidak dikenalkan dengan sirahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengenal Yahudi? Kenali dulu Nabi Anda, baru Anda waspada terhadap Yahudi. Tak ada seorang Nabi pun melainkan dia berjenggot. Tak ada seorang Nabi pun melainkan dia berpakai jubah. Tak ada seorang Nabi pun melainkan rambutnya gondrong. Tapi sampai di sini, Pak, tidak sampai ke bawah. Orang Nasrani gondrong, rambutnya lurus. Para Nabi gondrong, rambutnya dibelah. Jadi kalau berbicara tentang syubhat, ada kitab namanya Kashfus Syubhat, 128 budaya jahiliyah. Tapi Bapak nanti dikatakan teroris. Ciri teroris kan berjenggot, celana gantung. Jadi saya ulangi kembali. Kita orang Islam ini, kita harus menggigit sunnah Nabi kita dan Quran itu, dan berpegang teguh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai tetes darah terakhir mati di bawah. Caranya bagaimana? Kita harus punya kitab di rumah, buku, bukan kitab kuning. Kalau Anda bisa bahasa Arab, saya akan rekomendasikan buku-buku yang pakai bahasa Arab. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, saya rekomendasikan buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan harus ada perpustakaan di rumah untuk benteng anak-anak. Nah, budaya ini nggak sanggup menjegal Yahudi dan Nasrani. Budayawannya jadi Yahudi Nasrani, Pak, di Indonesia ini. Coba pisahkan budayawan sama Yahudi Nasrani. Jadi Natal ikut, semuanya ikut. Jadi apa? Cina jebol bikin orang bule, jadi modernisasi. India kacau, apalagi kita budaya yang tidak jelas. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Nah, saya katakan lebih bentengnya apa? Memiliki akidah, menyatukan persepsi dengan Allah. Jadi ketika kita iman kepada Allah itu satukan dulu persepsi. Cara menyatukan persepsi kita terhadap Allah itu dengan Allah itu, kita sepakati dulu Al-Quran itu seperti apa sih, bagaimana sih, dan sebagainya. Sunnah itu bagaimana sih, Allah itu bagaimana sih, Muhammad SAW itu bagaimana sih, malaikat itu bagaimana sih, surga itu bagaimana sih, neraka itu bagaimana sih. Ada satu kesepakatan. Nah, cuman saya bilang kalau Anda ngaji jangan bawa otak sisa berantem ribut sama anak dan istri, sisa kantor, sisa puyeng dibawa tanpa ada kertas sama pulpen, walaupun tip bawa. Karena kita tidak akan mampu rekam. 1,5 jam yang saya kaji ini 5% untung, jangan 10%. Nah, saya ulangi kembali. Bukan saya bilang kita harus punya data. Tidak kita harus pintar. Bapak harus mencari nafkah. Anak-anak Bapak harus mencari nafkah, harus bisa dikasih ilmu untuk mencari maisha. Tapi dia harus dikasih juga agama. Tidak semua anak harus jadi kiai. Nanti rujit, Pak. Kalau semua orang jadi kiai dan bermurid nanti, Pak, jadi lahan kacau lagi gitu loh. Jadi saya ulangi kembali. Kita ini Islam rasional. Di mana rasionalitas? Di mana kita emosional? Kita kan juga punya harus ikatan emosional dengan Allah itu, dengan Nabi itu, dengan Islam. Harus kan, Pak? Tanpa punya ikatan emosional, bagaimana kita ekspresi keimanan? Yahudi dan Nasrani telah membuat ekspresi keimanan itu dengan hak azali, haknya untuk mengungkapkan kekufuran, kebencian, kefasikan, telanjang sebagai anak dia, kan?
begini, orang kafir negara nggak boleh Pak. Jadi hak asasi itu ekspresi kafiran. Jelas Pak ya? Jelas Pak? Semoga Allah berkaya. Oke. Saya kira cukup sekian. Selamat.